Asy-Sya'bi rahimahullahu mengatakan kepada Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, "Beri aku sebuah hadits yang kamu dengar dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang tidak kamu sandarkan kepada seorang pun selain beliau." Fatimah mengatakan, "Jika engkau memang menghendakinya akan aku lakukan." "Ya, berikan aku hadits itu," jawab Asy-Sya'bi. Fatimah pun berkisah, "Aku mendengar seruan orang yang berseru. Penyeru Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyeru asy-syalatu jamiah. Aku pun keluar menuju masjid lantas salat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan aku berada pada syaf wanita yang langsung berada di belakang syaf laki-laki. Tatkala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selesai dari syalatnya, maka beliau duduk di mimbar dan tertawa seraya mengatakan, hendaknya setiap orang tetap di tempat syalatnya. Kemudian kembali berkata, apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, sesungguhnya demi Allah, aku tidak kumpulkan kalian untuk sesuatu yang menggembirakan atau menakutkan kalian. Namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari. Dahulu ia seorang Nasrani lalu datang kemudian berbaiat dan masuk Islam, serta mengabariku sebuah kisah, sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ia memberitakan bahwa ia naik kapal bersama 30 orang dari kabilah Lakhm dan Judzam. Lalu mereka dipermainkan oleh ombak, hingga berada di tengah lautan selama 1 bulan, sampai mereka terdampar di sebuah pulau di tengah lautan tersebut, saat tenggelamnya matahari. Mereka pun duduk, menaiki perahu-perahu kecil. Setelah itu mereka memasuki pulau tersebut hingga menjumpai binatang yang berembut sangat lebat dan kaku. Mereka tidak tahu mana kubul dan mana duburnya, karena demikian lebat bulunya. Mereka pun berkata, apakah kamu ini? Ia, binatang yang bisa berbicara itu, menjawab, aku adalah Al-Jassasa. Mereka mengatakan, apa Al-Jassasa itu? Ia justru mengatakan, wahai kaum, pergilah kalian kepada laki-laki yang ada rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Tamim mengatakan, ketika dia menyebutkan untuk kami orang laki-laki, kami khawatir kalau binatang itu ternyata setan. Tamim mengatakan, maka kami pun bergerak menuju kepadanya dengan cepat, sehingga kami masuk ke tempat ibadah itu. Ternyata di dalamnya ada orang yang paling besar yang pernah kami lihat, dan paling kuat ikatannya. Kedua tangannya terikat dengan lehernya, antara 2 lututnya, dan 2 mata kakinya terikat dengan besi. Kami katakan, celaka kamu, apa kamu ini? Ia menjawab, kalian telah mampu mengetahui tentang aku, maka beritakan kepadaku siapa kalian ini. Mereka menjawab, kami ini orang-orang dari Arab. Kami menaiki kapal, ternyata kami bertepatan mendapati laut sedang bergelombang luar biasa, sehingga kami dipermainkan ombak selama 1 bulan lamanya, sampai kami terdampar di pulaumu ini. Kami pun naik perahu kecil, lalu memasuki pulau ini, dan bertemu dengan binatang yang sangat lebat dan kaku rambutnya. Tidak diketahui mana kubulnya, dan mana duburnya karena lebatnya rambut. Kami pun mengatakan, celaka kamu, apa kamu ini? Ia menjawab, aku adalah Al-Jassasa. Kami pun bertanya lagi, apa Al-Jassasa itu? Ia malah menjawab, pergilah ke rumah ibadah itu, sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Maka kami pun segera menujumu, dan kami takut dari binatang itu. Kami tidak merasa aman kalau ternyata ia adalah setan. Lalu orang itu mengatakan, kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon korma di Baisan. Kami mengatakan, tentang apanya engkau meminta beritanya? Aku bertanya kepada kalian tentang pohon kormanya. Apakah masih berbuah? Katanya. Kami menjawab, ya. Ia mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir ia tidak akan mengeluarkan buahnya. Kabarkan kepadaku tentang Danau Tabariyah. Kami jawab, tentang apa engkau meminta beritanya? Apakah masih ada airnya? Jawabnya. Mereka menjawab, danau itu banyak airnya. Ia mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir airnya akan hilang. Kabarkan kepadaku tentang mata air Zukhar. Mereka mengatakan, tentang apanya kamu minta berita? Apakah di mata air itu masih ada airnya? Dan apakah penduduknya masih bertani dengan airnya? Jawabnya. Kami katakan, ya mata air itu deras airnya dan penduduknya bertani dengannya. Ia mengatakan, kabarkan kepadaku tentang Nabi Ummiyin. Apa yang dia lakukan?
Mereka menjawab, ia telah muncul dari Makkah dan tinggal di Yatsrib, Madinah. Ia mengatakan, apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami menjawab, ya. Ia mengatakan lagi, apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Maka kami beritakan bahwa ia telah menang atas orang-orang Arab di sekitarnya, dan mereka taat kepadanya. Ia mengatakan, itu sudah terjadi. Kami katakan, ya. Ia mengatakan sesungguhnya baik bagi mereka untuk taat kepadanya. Dan aku akan beritakan kepada kalian tentang aku, sesungguhnya aku adalah Al-Masih. Dan hampir-hampir aku diberi izin untuk keluar sehingga aku keluar, lalu berjalan di bumi dan tidak kutinggalkan satu negeri pun, kecuali aku akan turun padanya dalam waktu 40 malam kecuali Makkah dan Taibah, keduanya haram bagiku. Setiap kali aku akan masuk pada salah satunya, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus di tangannya, menghalangiku darinya. Dan sesungguhnya pada setiap celahnya, dua kota itu, ada malaikat yang menjaganya. Fatimah mengatakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan menusukkan tongkatnya di mimbar, sambil mengatakan, inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah, yakni Al-Madinah. Apakah aku telah beritahukan kepada kalian tentang hal itu? Orang-orang menjawab, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya cerita Tamim menakjubkanku, di mana sesuai dengan apa yang kuceritakan kepada kalian tentangnya, serta tentang Makkah dan Madinah. Ketahuilah bahwa ia berada di lautan Syam atau lautan Yaman, tidak, bahkan dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur. Fatimah mengatakan, ini saya hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haru Muslim, Kitabul Fitan wa Siratis Sa'ah, Bab Kishindet.